apa yang sudah kami lakukan itu secara signifikan terasa kan. Gitu. Cuman tadi akses kita terbatas, kami juga timnya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau kita testimoni dari masyarakat yang jadi saksi mata, yang pernah satu kampungnya, yang kedua juga dari mantan, gitu ya, ada juga. Yang pernah murtad gitu maksudnya? Ya, keluarganya ya, memang belum ketemu, belum sempat dipertemukan langsung. Ada beberapa ini belum dibina dengan serius gitu. Para mantan-mantan yang pernah murtad, maaf itu. Berarti potensi balik lagi masih ada. Kalau alam sih, tapi kalau lihat ya, kita harus siap menjadi mata, telinga gitu kan dari umat ini terkait dengan hal ini. Potensi rawan. Nah, ini makanya di sini saya menyampaikan rawan akidah gitu. Akidah karena pernah terjadi dan peluang itu bisa jadi ada. Biasanya apa sih, Ustadz, kalau misalkan Ustadz lagi ke pelosok nih, itu misinya apa sih? Atau katakanlah, pasti kan ketika Ustadz melakukan perjalanan ada tujuannya ya. Tujuannya apa, dan memang misinya katakanlah kita kalau ke dakwah pelosok itu pokoknya sekali jalan kita harus, pasti kan ada targetnya ya. Nah, target utamanya itu apa, Ustadz? Sebetulnya bagi khusus saya pribadi ini adalah panggilan, ya, panggilan, mungkin kewajiban awal. Saya teringat terhadap kakek saya. Saya terinspirasi oleh kakek saya yang dulu juga sama pejuang, gitu kan. Beliau itu pernah aktif di militer zaman kemerdekaan. Karir militernya, cuman tahun 50 beliau pensiun dini. Terus ditanya sama komandannya, kenapa Pak Ahmad Soleh harus berhenti? Ya karena kita sudah berhasil mengusir penjajah, tugasnya sudah selesai. Saya akan kembali lagi ke dunia pengajar karena saya sudah berjanji kepada Allah untuk membina umat. Nah itu. Jadi kalau cerita kakek saya dulu itu ngomong itu, saya menjadi terinspirasi. Nah itu salah satu yang jadi saya memotivasi saya, dan salah satu teladan saya ke sana. Sehingga ketika melihat dimanapun ya ini tujuan saya dari tadi untuk sama-sama, target saya itu adalah bagaimana supaya Islam ini, umat Islam ini mulai bangkit kembali. Nah, awalnya kebangkitan umat itu memang dari pemikirannya, pemahaman Islamnya. Maka salah satunya di sanalah saya pribadi harus bisa hadir, begitu ya. Nah, saya senantiasa orang yang anti mainstream. Saya nggak suka zona nyaman, begitu kan. Kebanyakan orang yang enak punya pesantren datang. Saya nggak orang itu. Justru saya melihat ada orang yang ingin mendapatkan pemahaman Islam itu. Kadang ada orang yang baru hijrah, dia malu kan. Malu ya. Terus bagaimana sih kita untuk menjembatani? Salah satunya kita datang. Maka kalau saya ke pelosok itu nggak seperti di pengajian umumnya. Saya datang, kadang-kadang ada yang di kebunnya, ada yang di tempat ininya, kita bareng dengan mereka. Baru setelah lepas itu kita di rumahnya, kita ngobrol, kita kajian tahsin, kita misalkan tafsir, kita sejarah, membuat kisah-kisah dalam Islam yang inspiratif. Nah baru kita pembinaan di masjid-masjidnya. Dan saya juga kadang berbareng dengan usaha-usaha sekitar atau usaha-usaha lokal. Awalnya memang saya ingin membantu saja, menambahkan. Nah lama-kelamaan kita akhirnya mendapat jadwal membantu. Jadi prosesnya masih banyak umat Islam ini, apalagi yang di pelosok itu yang sebenarnya ingin belajar Islam tapi malu, udah tua. Salah satu menarik adalah di para nelayan, buruh nelayan di sekitaran Sancang. Nah, dia nanya, kok nggak sholat? Ya saya nggak, kan kotor ini, saya nggak punya, nggak bawa sarung. Terus harus di masjid. Seolah-olah mereka harus sholat itu harus ada di masjid, pakaiannya koko, kopiah harus sarung. Saya tanya, oh gitu ya? Iya. Pak, Islam itu bisa di dalam di perahu bisa sholat. Terus wudunya begini, ini ada sarung bisa yang ini saya bersih. Pemahaman itu masih mereka harus idealnya begini. Sehingga mereka meninggalkan sholat gara-gara itu. Karena mereka belum paham. Saya juga kaget gitu. Paling nggak sengaja saya waktu itu cuma hanya sekedar sambil jalan-jalan gitu kan ke pantai, terus kita ngobrol biasalah gitu ya. Kaget juga waktu sholat, Pak, sholat dulu yuk. Aduh saya nggak bawa sarung, nggak punya sarung. Sholat Pak, ini sarungnya ada. Gitu kan. Baru dia mau sholat, dia kok harus di sini nih.
harus ideal, harus di masjid tempatnya bersih gitu. Nah, ketika kita sholat di pinggir pantai gitu kan, kaget, kok bisa sholat? Ya bisa, masjid Allah kan di mana-mana gitu. Selama kita nggak ada najis, itu belum sampai segitu ya. Allah. Padahal kan ada lingkungan sekitar pemahaman. Karena mereka nggak ke tempat pengajian di kampung juga nggak, karena alasan itu. Nah, maka ini ya yang memang belum tersentuh. Ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita ke pelosok juga nggak harus melulu di dalam satu majelis, ya kesana juga kita ikut. Kadang ada yang kita silaturahmi, makanya pernah kita ngirim itu bantuan sarung, sarung koko pernah kasih ke mereka kayak begitu. Semangat mereka beribadah akhirnya. Itu sederhana sebetulnya. Ya memang tidak harus dakwah itu dengan harus secara kita di mimbar saja, di majelis, enggak semua itu. Justru malah itu yang harus dibutuhkan. Nah, itu. Makanya pada ketika kita tuh harus naik mimbar dulu, atau katakanlah gini, ada istilah ilmu sundu langit dulu, ya gitu tuh. Nah, seperti salah satu yang beberapa keluarga saya bina itu kan masuknya kita di sana, kita hadir mereka ketika ada butuhnya, misalkan ketika anaknya mau melahirkan tidak ada bantuan biaya, kita hanya membantu saja sih, rekan-rekan siapa open donasi itu merasa terbantu, merasa jadi saudara. Terus ketika ada kebutuhan kita bareng dengan mereka di sana gitu kan, ya, berbau, terus kita sambil ngobrol, ini loh Islam pandangannya begini, ini nggak boleh kayak misalkan pakaian, konsep busana muslimah ini secara bertahap. Di daerah pesisir pantai yang panas, terus tiba-tiba perempuan harus memakai busana muslim yang tertutup, begitu kan, dengan jilbab itu. Kan kalau kita pendekatan secara kaku, jadi mereka nolak, tapi secara bertahap, akhirnya mereka udah biasa. Tadinya gerah, yang tadinya mereka merasa risih, gitu kan ya, berabe, gitu kan. Tiba-tiba ya karena bertahap seiring dengan pemahaman, peningkatan cara berpikirnya, jadi paham, memang ini kewajiban harusnya begini, mulai menerima dan nyaman akhirnya. Salah satu contoh, jadi kita membuat diferensiasi dari dakwah juga, nggak harus istilahnya formalnya kayak begitu, sedikit anti mainstream aja. Karena ternyata itu yang memang masuk. Iya betul, karena kan nggak bahasa juga ya, bahasa gaya komunikasi kepada masyarakat di pelosok itu kan dibutuhkan ya gitu kan. Itu susah banget. Susah ya. Berarti gini Ustadz, pasti kan ada suka dukanya dong ketika Ustadz itu berdakwah ke pelosok-pelosok gitu kan. Nah kalau boleh tahu suka dukanya apa? Kalau bicara suka dan dukanya luar biasa banyak duka. Bahkan kalau menarik, saya pernah duka itu ya kalau kita banyak trouble kendaraan motor di jalan banyak sering. Ya, pernah saya dengan anak saya di motor ini di depan anak saya, isi saya di belakang. Ketika ada tanjakan yang ekstrim, isi saya suruh turun. Jalannya pinggir jurang ratusan meter. Tiba-tiba karena jalannya ekstrim, kena batu nggak naik tuh, sedikit lagi akhirnya jatuh. Itu ke pinggir tuh jatuh. Udah mau ke jurang jatuh. Tapi sebenarnya anak saya mah tertawa, nggak takut, malah bilang seru gitu kan. Itu salah satunya. Jadi banyak ban pecah kayak gitu kan, rantai tengah jalan. Bahkan malam hari pernah kita dorong-dorong motor. Ya Allah. Dengan tim juga sama di tengah hutan, tim kami juga itu dorong-dorong motor dari jam jam 5-an sampai menemukan ke jalan raya perkampungan itu jam 6:30. Itu lewat kebun ente dorong motor. Itu kan naik jalan ya tengah hutan terus kebun ente nggak ada apa-apa, didorong motor berdua sama anaknya, rantainya putus. Itu sama tim? Sering kayak gitu tim. Sama tim? Di kendaraan trouble-nya banyak. Kayak begitu. Bayangin dulu itu motor seperti begini aja yang sudah betul on the track ya, kayak trail gini, apalagi motor biasa. Tapi sebelum pakai motor ini itu pakai motor apa? Dulu saya nggak punya motor, awal nggak punya motor. Jadi saya kalau mau ngisi kajian tuh harus naik elop, ojek dulu, jalan kaki dulu. Pernah. Iya. Nah, sampai dulu budget untuk itu berapa. Nah, alhamdulillah qadarullah awalnya ada yang mewakafkan juga motor. Ini ya. Bukan sebelum ini. Sebelum ini. Ada motor Supra X. Ya, Supra X. Ada seorang donatur, Pak Haji ngasih, kita pakai tuh. Ya, karena kita juga belum memahami medan, belum memahami dunia permesinan, itu pakai terus. Yang penting prinsip saya ini selama ban masih muter, mesin masih jalan, bensin masih terisi, jalan terus. Jalan terus ya. Begitu kan? Nggak tahu bagaimana harus maintenance-nya gitu kan. Gitu. Nah setelah itu kondisinya kan semakin rusak karena jalannya ekstrim. Jaraknya sehari itu minimal 30 kilo. 30 kilo? Ya itu sehari 30 kilo.
Oh, Itu untuk Allahu satu hari. Akbar. Kadang-kadang kita ada sampai ke beberapa titik, kadang nginep. Nah, adanya motor awal ini tuh bantu. Tapi tadi ya, karena kekuatan ini kita akhirnya banyak servis ganti, akhirnya lama-lama tidak layak. Begitu kan. Nah, kita juga kemampuan akhirnya kita gonta-ganti motor, ada yang ngewakapin lagi, ternyata memang tidak cocok dengan medan. Medannya ya. Kebanyakan bebek. Saya pernah pinjem yang teman juga sama aktivis dakwah, itu pulang-pulangnya hancur. Allah. Padahal berangkat itu sudah fit, pulangnya juga hancur. Itu kita juga jadi kasihan, juga malu. Itu karena apa? Karena dia ekstrim gitu. Beberapa kali jungkir balik gitu istilahnya. Nah, akhirnya dengan adanya motor wakaf yang sesuai dengan medan ini dari Badan Wakaf Quran, subhanallah, ini membantu banget. Membantu banget ya. Membantu banget, kita minimal di jalan itu ya kita bisa menembus lah. Masya Allah. Bisa menembus medan-medan yang ekstrim. Kalau kita dulu pernah pakai motor misalkan jarak waktu 2 jam bisa jadi 1 jam. Oh gitu. Iya. Berarti singkat juga ya? Iya, mempersingkat. Yang kedua ya? dari maintenance. Yang biasanya kita pulang sana harus ke bengkel, harus ganti lahar atau subreaker. Minimal kita di sini kan bisa dalam 1 tahun sekali atau 2 kali udah cukup. Udah cukup ya. Bantu, Kalau ya. yang sebelumnya mau sering Sebelumnya, ganti-ganti ya. iya. Apalagi kalau memang kalau motor ini kan dari roda aja, bahan saja yang memang banyak berpengaruh. Karena kan ketika bertemu dengan jalan aspal ini kan itu aus ya. Betul. Itu saja mungkin beberapa hal. Tapi ketika medannya ekstrim, lumpur, berbatu, menanjak, ini subhanallah. Saya kadang suka dengan istri bareng. Tapi sering ya sama istri Ya, juga sering gitu kan, dengan anak dulu. Anak ya. Di depan anak berempat dulu. Karena udah pada gede juga sekarang ya akhirnya berdua begitu, nggak dibawa. Kadang-kadang pernah dibawa begitu kan. Nah, itu subhanallah. Yang kedua juga ya kadang-kadang dari jemaah, dari saudara-saudara kita yang kita bina di sana juga mau utama orang kampung itu kan pulang harus bawa karung lah, isinya buah-buahan, isinya hasil bumi, buah tangan harus dibawa. Masya Allah. Gitu kan, bingung juga, ada anak, kita akhirnya tolak karena motornya begini gitu kan. Tapi ya subhanallah, itu bagi mereka sebuah kenikmatan. Datang juga kami ke sana dengan memberikan ilmu juga udah cukup. Mereka juga luar biasa. Makanya ya kita juga nolak nggak mungkin kan, mereka juga karena bentuk rasa kasih sayang buat situ ya kita ngambil, kita pulang ke rumah, pulang ke rekan-rekan kita bagi kadang-kadang. Masya Allah. Gitu. Nah makanya sebenarnya dengan motor wakaf ini juga luar biasa membantunya. Yang kedua tadi ini akses dan rutinitas. Dulu kalau pakai motor biasa ya itu kalau ke sana cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu kan, karena harus fit dulu. Ini kan istilahnya siap 24 jam, kapan aja. Oh, 24 jam siap ya? Iya. Masya Allah. Itu kan karena ya, seiring dengan aktivitas saya kadang-kadang kalau ada rekan yang ini dan tim juga banyak. Cuman ketersediaan motor kan terbatas juga. Kita suka giliran kalau ini membutuhkan daerah tertentu ekstrimnya.